Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala apa yang ada di muka bumi sejatinya sudah tercatat dalam Al-Quran. Kebenaran yang ada di dalamnya tak bisa diragukan lagi. Bukan hanya menjelaskan apa yang akan terjadi di akhirat nanti, namun juga berbagai hal tentang ilmu pengetahuan dan juga keajaiban. Sejatinya banyak sekali fenomena alam yang baru ditemukan oleh manusia baru-baru ini, namun sudah tercatat dalam kitab suci yang menjadi petunjuk hidup muslim tersebut. Beberapa keajaiban dan fenomena itu seakan membuktikan bahwa Allah mengetahui segala hal yang telah mencantumkannya dalam Al-Quran. Nah, berikut ialah keajaiban dunia yang tercatat dalam Al-Quran yang kalian belum ketahui. Tapi sebelum kita lanjut ke video, kalian jangan lupa ya untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe channel 18 News ya guys, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dan juga yang bermanfaat pastinya. Hewan yang berbicara. Berpikir bahwa hewan berbicara itu hanya ada dalam film naga-nagaan atau kerasakti. Maha besar Allah mampu membuat apa yang ia kehendaki untuk berbicara, termasuk binatang-binatang melata yang bisa bicara pada manusia. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kekuasaannya, seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Quran Surah An-Naml ayat 82. Semut memberi komando. Barangkali kita pernah menonton film animasi tentang semut yang bisa berbicara. Memang hal tersebut hanyalah fiksi, namun ada masa di mana hal tersebut menjadi nyata, tepatnya pada zaman Nabi Sulaiman, di mana saat itu Sulaiman melihat semut yang berbicara. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Keajaiban ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia bisa menjadikan apapun yang tidak sampai di pikiran manusia. Hal ini membuat Nabi Sulaiman bersyukur, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surah An-Naml ayat 19. Sungai dalam air laut. Pernah dengar kisah nyata Jacques Yves Cousteau menemukan air sungai yang berada di bawah laut. Yang aneh dalam fenomena tersebut adalah air sungai dan air laut tidak bercampur. Padahal jika dijelaskan dengan ilmu fisika, harusnya air di dasar laut tersebut sudah bercampur dengan air laut dan rasanya berubah menjadi asin. Namun kenyataannya air tersebut tetap tawar, bukan suatu kebetulan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Air laut yang tidak bercampur. Jika sebelumnya ada keajaiban sungai di bawah laut, kali ini adalah dua laut yang tidak menyatu. Dua laut tersebut memiliki konsentrasi zat terlarut yang berbeda, sehingga warna dua laut tersebut pun berbeda. Fenomena tersebut terjadi antara benua Afrika dan benua Eropa. Selat tersebut adalah Gibraltar yang berada di Maroko dan Spanyol. Bisa jadi hal ini dijelaskan dalam sains. Namun, sebelum semua itu, semua sudah tercatat dan sesuai yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batasan yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Gunung adalah pasak.
Para ahli telah menemukan fakta bahwa gunung tak hanya memberi keindahan bagi alam saja, melainkan juga berperan sebagai penyeimbang bumi dari goncangan. Gunung diibaratkan sebagai paku yang menyatukan lembaran kayu. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Quran Surah An-Naba ayat 6 dan 7. Ada juga bukti dari surah Al-Anbiya ayat 31. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Perkembangan teknologi memang semakin maju, tapi semua itu masih tertinggal kalau dibandingkan dengan apa yang tercatat dalam Al-Quran. Sejatinya ilmu yang tak terbatas justru ada dalam Al-Quran. Jadi masih malas untuk membaca Al-Quran? Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk terus tungguin video-video terbaru dari 18 News ya guys, yang pastinya menarik, informatif, dan kekinian. See you on next video. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.